Assalamualaikum guys. Di episode Dubai kali ini, duduk bareng yuk. Kita bakal ngebahas tentang nonton ala pasangan suami istri. Sebetulnya kalau untuk sekarang ada sesuatu hal yang beda ya. Apa tuh? Sadar nggak sadar. Kalau kamu nanya nonton sekarang, kita udah 2 bulan nggak nonton. Iya ya. Kangen bioskop, kangen suara all around. Udah lama nggak dengar suara mbak-mbak itu tuh. Biasanya kita nonton sebulan minimal 3 kali, dan itu pun perjalanannya butuh perjuangan. Susah. Seperti kalau mau nonton, kita ini kan punya anak kecil. Iya. Yang mau nggak mau si DDA tidurin dulu, udah itu kabur langsung. Maksudnya tidurin dulu, nggak ditinggalin di rumah sendiri kan? Iya, ditidurin di rumah neneknya. Iya, udah keadaan tenang. Gitu ya, itu membaik baru tahu. Jangan diikutin lah. Soalnya kan kalau misalkan pacaran tuh nonton misalkan makan lagi. Kalau kita nggak, siklusnya makan di rumah, tidurin dulu anak, udah santai. Pergi bilang ke mertua gimana, bilang aku kan mertua ya. Bilang ke mertua gimana, bilangnya apa? Ada urusan lah gitu. Urusan, padahal sebetulnya beli oli lah. Alasannya macam-macam. Sebulan tuh kita bisa 3 kali nonton atau 2 kali nonton ya, sebelum era pandemi ini. Ketika si Dede Al tidur, kita kabur, dan tata cara kita nonton tuh beda dari yang lain. Kalau orang nonton seperti biasa, paling kan beli popcorn ya. Beli popcorn sama kolanya. Cola. Kalau kita enggak guys. Kalau kita tuh nggak bisa makan yang sedikit-sedikit gitu loh. Iya, cek Sunda mah beteng kadut menurut. Temahiku popcorn unggul. Jadi kita karena keluar komplek rumah tuh ada tukang singkong keju. Jadi kita beli dulu tas kecil terus pesan singkong keju 15.000-an. Iya, biasanya itu seperti banyak itu. Banget gitu. Dan nggak noise ya di bioskop, nggak ada berisik, bunyi pokoknya. Cuman wangi gitu. Iya. Sengit Kalau popcorn kan sedikit, wah nggak kenyang kita. Mahal. Terus kita nggak suka juga karena aduh ya itu tadi beteng kadut. Kalau kata orang Sunda mah ya kumaha sih ya, sesuai kebiasaan namanya. Kalau udah sukanya itu ya itu. Minum juga kadang kita beli teh kotak. Teh kotak, Sprite, itulah pokoknya mah dari kertas. Kalau udah diem lampu gelap baru beraksi. Keluar. Tapi lihat kiri kanan dulu. Ini aku tuh inget bawa apel atau apa gitu, pas digigit trak. Trak. Dulu tuh iya bener, kalau nggak salah apel merah yang masih muda itu trak gitu. Aku deh. Kan yang samping orang beda, orang lain kan makan popcorn. Gitu. Terus keunikan kita kalau nonton tuh tidur di tengah-tengah film. Nah itu kebiasaan kamu. Sampai aduh, film action kok bisa-bisanya gitu. Apa gitu? Wiro Sableng. Bukan. Pas Tupurius juga pernah kalau nggak salah. Iya, pas tengah-tengah. Ini apa yang mukanya gede tuh, yang pakai cincin. Thanos. Itu yang cincin. Avengers ya, bener yang batu akik dari Garut. Yang si Thanosnya kan pakai batu akik tuh. Karena kamu lagi tidur, si Thanosnya lagi pakai batu akik. Karena kan itu filmnya 2 jam lebih. Iya. Nah, malam kan kita siangnya abis ngurusin anak lah, beberes lah, capek gitu, butuh istirahat. Yeah. Sampai sana bukannya nonton, ikut tidur. Ya, Tapi pas awal-awal corona nih, si bioskop tuh nerapin sistem berjarak di bioskop. Untuk kedepannya, tapi Enggak, kan belum udah. Sudah. Memang sudah dibuka bioskop sekarang. Waktu awal-awal. Belum seramai sekarang. Tapi kan sekarang sudah ditutup. Waktu belum ditutup baru mau. Mungkin itu nanti dikasih kalau jarak gitu nontonnya, jadi nggak bisa dempet-dempetan. Iya, mungkin nanti kalau misalkan nggak bisa so sweet. Pemerintah membuka lagi kayak tempat-tempat bioskop, yang aku yakin sih setiap tempat pasti akan mengikuti protokol tempat-tempat masing-masing. Ngikutin protokolnya seperti ini. Jadi misalnya belum tentu juga, pasti ada sesuatu hal yang beda aja. Baru. Misalnya datang pakai masker, harus pakai hand sanitizer, terus mungkin
akan lebih seram lagi atau akan lebih deg-degan lagi karena ketika masuk pintu pasti dicek suhu tubuh sama security. Disangkanya kalau yang nggak tahu dari kampung ditembak, anjir gila dari kampung gitu, anjir gila mau ditembak. Padahal itu harus kita tahu itu alat pengukur suhu tubuh ya. Betul. Terus film favorit yang pernah kita tonton apa ya? Aku mah sebetulnya suka semua sih sebetulnya, mau komedi, Karena mau horor. Kalau nggak suka nggak akan kita tonton. Beda kan kalau kamu kalau malam-malam jangan nonton horor. Kalau aku kan justru malam inginnya horor ya. Kalau siang inginnya action gitu atau komedi sore. Tapi karena emang jenuh kalau di rumah aja kan ya dengan rutinitas yang itu aja, butuh refreshing juga. Sama halnya pacaran juga butuh refreshing kan, makanya kalau pacaran sering nonton makan kita juga seperti itu. Kalau bedanya kita tuh keluar, kalau emang nonton ya nonton doang gitu, nggak ada nonton doang, fokus, nggak ada jalan-jalan dulu kemana. Kita gitu. nggak, karena kita nggak kayak Milea sama Dilan. Nah maksudnya waktu kita memang sekarang memang sangat terbatas. Jadi harus bisa mengefisienkan waktu, kan beda banget. Ketika dulu awal-awal, terus ketika menikah udah punya anak. Waktu menikah sih masih sangat bebas ya. Tapi ketika udah punya anak mulai dibatasi. Susah. Kalau terus ketika pas hamil juga aku kan suka nyaranin jangan nonton action, dengan takut deg-degan si dede bayi apa luas bahasa Sunda nama. Kaget ya. Iya kan dulu kan. Tapi malah aku waktu hamil nonton film horor happy, ketagihan gitu. Tapi ya katanya mungkin emang pas lagi serem kan kebiasaan kamu tidur sambil calangam. Pacarin aja. Kemarin juga dipacarin. Itu lebih punya daya unik masing-masing. Ya, emang keunikan aku tuh, kecantikan aku ketika tidur tuh nyalangap. Sesudah dari bioskop biasanya kan 2-3 harinya tuh biasanya kita olahraga. Iya, olahraga. Tapi kalau sekarang kan udah nggak bisa. Iya. Jadi ketika dulu kan olahraga bareng, mau itu lari, mau itu kickboxing di rumah. Sebetulnya aku rugi sih kalau sebetulnya aku rugi kalau olahraga sama kamu. Karena aku ngelatih nggak dibayar. Parah guys. Ya sesuai keilmuan. Dulu kan aku ngelatih orang dibayar dengan harga mahal, jadi semangat. Tapi ketika sama kamu, gratis. Kan udah alat-alatnya dari aku ya. Tapi kan ada feedback yang lain. Iya, tapi yang khusus diberikan untuk suami istri, kamu nggak? Iya, aku juga kadang ngerasa bangga ketika program yang aku terapkan berhasil. Gitu. Tapi kalau yang program aku terapkan kayak pakai baking soda, mengembang ini. Ya enggak, kan setiap orang tuh punya proteinnya masing-masing ketika latihan dalam olahraga. Jadi kalau misalkan kamu olahraga nih mau ngebakar lemak, berarti kan susu proteinnya harus yang low fat. Nah, kalau aku tuh pas udah nikah kayaknya susunya itu cocok sama kamu. Jadi aja gendut. Jadi biasanya pakai susu yang ini ya, warni ya. Yang asli. Setelah pakai susu aku, jadi perasaan. Jadi sehat. Tapi yang aku amatin cocok gitu. Cocok. Tapi yang aku amatin. Tapi harus disensor itu. Takut ada yang nggak ngerti. Ya udahlah, yang nggak ngerti tanya pada diri sendiri aja. Tapi yang aku amati, cowok-cowok yang belum nikah tuh emang badannya bagus tuh ya. Ya dulu kan karena bagus krepeng. Karena aktivitas olahraganya juga tinggi. Kan olahraga harus berdua. Kadang kan cewek harus olahraga tuh mut-mutan juga. Iya, males lah. Tapi itu waktu dulu ya. Waktu dulu. Tapi kalau di saat pandemi ini di rumah olahraga males, apalagi pas sekarang dampak dari PSBB ini. Jadi semangatnya tuh nonton TV bobo, nonton TV bobo. Hardolin. Enggak juga, kan nggak bisa main. Oh iya benar. Nggak bisa main. Jadi dulu kalau aktivitas pembakaran di dalam tubuhnya bagus, bukan bagus sih, lebih aktif mungkin karena lebih ke BMR tubuh, belum ngerti ya. Jadi BMR tubuh itu basal metabolic rate, jadi energi dasar dalam tubuhnya tuh banyak gitu, jadi cepat ngebakarnya walaupun dalam keadaan diam. Tapi kalau sekarang pasti orang-orang semuanya BMR-nya akan naik, basal metaboliknya. Jadi energi basal buat ngebakar tubuh atau kalori seseorang tuh
akan turun sehingga cepet numpuk lemak di dalam tubuh. Jadi pastilah gendut kayak aku. Terus tapi ya biasanya cewek sih kebanyakan suka sama yang gendut karena yang gendut tuh dipeluk imut katanya. Nggak, dulu kan kamu komplain juga jangan yang terlalu keras, nggak enak. Aduh, nggak enak terlalu iya, keras. kalau kakar-kakar kita kayak meluk tembok. Iya, tapi kan kalau lagi malam berdua pengen yang keras. Jadi aku Ini masih banyak yang 17 tahun ke bawah yang berbahaya. di sensor. Nggak aku ceritain kan itu. Cuman yang mengerti bahasa kita Tapi aja. yang aku rasain setelah karena Pandemi, pandemi setelah ini pandemi ya. kayak Apa tuh? gerak dikit capek, iya nggak sih? Iya, karena kan Gendong sebentar aja itu udah capek. secara kalau misalkan aku jabarin Gerak juga secara kurang. olahraganya, ilmu keolahragaannya gini. Ketika kita nggak gerak itu kan BMR-nya turun, artinya pembakarannya juga turun. Pembakaran dalam tubuhnya. Nah, sudah itu kan yang tadinya otot berubah jadi air, jadi lemak kan. Nah, udah gitu. Tolong ini bukan kuliah, jangan Nah, teori. maksudnya udah gitu, tahu nggak? Kita jadi lemah, paru-paru jadi lemah, jantung Karena pompanya jarang nggak dilatih. sekuat dahulu. Iya, karena jarang dilatih. Sebetulnya kita memang harus dilatih lagi, cuman ya malas. Tapi intinya untuk Ya sekarang jangan ini, diikutin ya. tapi Malas banget intinya coba. untuk sekarang ini sebisa mungkin olahraga ya. Sebetulnya untuk sekarang ini untuk naikkan sistem imunitas tubuh kita ya kita harus seimbang olahraganya, minimal kardio di dalam rumah. Kalau yang udah nikah minimal olahraga malam. Olahraga malam aku Itu berapa kalori yang lebih terbuang aktif, gitu? lebih aktif. Oh itu bisa di atas 800 kalau nggak salah penelitiannya. gitu? Kalau aku sampai keringat ya. Iya, gitu kan durasinya juga lama karena olahraga aku dengan olahraga malam justru lebih lama durasi olahraga malam. Kayak nggak kerasa gitu ya Nggak waktu. kerasa, tahu-tahu anjir gila udah 2 jam udah. Pernah kan 3 jam. Gak sih, sudah semakin Ada yang sesuai unik loh. konten. Nggak, ada yang unik loh, maksudnya ada yang unik ini ketika sebelum pandemi orang-orang kan sibuk kerja di rumah. Heeh. Work from home. Suaminya, maksudnya suaminya juga pasangannya kerja kan nggak diam di rumah. Ketika pas sudah pandemi seperti ini kan rata-rata laki-laki kena dampak tuh, banyak yang dirumahkan kan, banyak yang nganggur gitu kan, bukan curhat ya. Jadi maksudnya ada yang unik itu ketika aku baca dari berita Detikcom kalau nggak salah, di daerah di Jawa Barat ada kabupaten tertentu, aku nggak mau nyebutin karena ada kan di itu, malah ada peningkatan kehamilan Iya. wanita karena era pandemi ini. Mungkin di daerah kabupaten tersebut laki-lakinya terlalu rajin untuk berolahraga malam. Sebenarnya untuk olahraga malam untuk laki-laki sehat, tapi kan dampak psikis wanita yang tadinya ingin mungkin melaksanakan program KB jadi kewalahan. Kebobolan. Ya mungkin nanti teman-teman bisa komen di bawah buat masukan ke kita apa yang akan kita bahas nanti selanjutnya dari dampak dari COVID ini. Betul. Buat biar ada solusi juga buat Tapi kita. kalau sekarang ngebahas COVID itu terlalu riskan tau. Banyak Iya, banget makanya kasus yang kita jangan naik gara-gara membahas virus corona. jangan mengikuti orang-orang yang nggak jelas. Betul. Intinya Kita harus tetap. walaupun kita bikin kayak gini, kita harus tetap memperhatikan apa yang kita bicarakan lah. Takut soalnya ada UU ITE. Mungkin segitu aja ya, biar nggak terlalu. Ya udah, ngobrol Kepanjangan segitu ya. juga cukup. Nanti teman-teman juga pasti sadar ketawa-ketawa sendiri. Sampai ketemu lagi di episode Dubai Duduk Bareng Yuk selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan juga kalau kalian punya masukan, punya kritikan, punya saran, bisa tulis di bukan di deskripsi dong, di kolom komentar. Bye bye.